Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Darnis Sartika, Sarjana Pendidikan Islam, dalam materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Adapun tujuan pembelajaran menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap kitab yang kita ketahui nama-namanya, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, dan mengamalkan hukum-hukum dalam kitab-kitab tersebut selama tidak dihapus atau mansuh dengan ridho dan penerimaan, baik kita memahami hikmah di balik hukum-hukum tersebut ataupun tidak. Kenapa kita perlu beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas Nabi Muhammad SAW, menambah ilmu pengetahuan dan menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Kita akan menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman menurut bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, artinya percaya dan yakin atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya Tuhan dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian kitab Allah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu agar digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoinya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Nah, kitab-kitab Allah itu apa saja? Tonton videonya. Tapi jangan lupa ya, siapkan alat tulis kalian dan catat poin-poin penting di dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini seputaran kisah turunnya 4 kitab suci. Abu Zar'ah Ad-Damaski pernah berkata, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada malam ke-12 di bulan Ramadan, yaitu terpaut 482 tahun setelah turunnya kitab Taurat. Namun setelah itu, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, yaitu pada malam ke-18 di bulan Ramadan.
setelah turunnya kitab Zabur berselang 1050 tahun. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bertepatan pada malam ke-24 di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana kitab-kitab Allah diturunkan kepada para nabi. Imam Ahmad radhiyallahu an meriwayatkan dari Wasilah bin Asqa bahwa Rasulullah SAW bersabda, lembaran-lembaran ataupun suhuf Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan setelah berlalu 6 malam bulan Ramadan. Injil diturunkan setelah 13 malam berlalu dari bulan Ramadan. Dan sedangkan Al-Quran diturunkan setelah 24 malam berlalu dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Lembaran-lembaran Ibrahim, kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan kepada Nabi penerimanya dalam satu kitab sekaligus. Namun sedangkan Al-Quranul Karim diturunkan secara utuh dalam bentuk satu kitab sekaligus ke Baitul Izzah di langit. Dan hal itu terjadi di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Selanjutnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bagian demi bagian kepada Rasulullah SAW, sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi. Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Baik, akan saya lanjutkan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an cukup diimani saja. Kenapa? Perhatikan dalil di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Penjelasannya cukup simpel. Cara kita mengimani kitab suci sebelum Al-Quran adalah cukup dengan percaya bahwa seluruh kitab sebelum Al-Quran nyata adanya, dibawa dan dirisalahkan oleh para Rasul Allah, namun tidak perlu menjalankan isi yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebab sekarang umat manusia telah memiliki kitab yang jauh lebih sempurna dan lengkap. Cukup mudah bukan? Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Apakah hanya cukup diimani saja? Al-Quran diimani dan dilaksanakan. Sebagaimana dalilnya, next slide. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Yang artinya, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Jadi, Al-Quran sebagai kitab paripurna, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara melaksanakan isi Al-Quran? Yuk kita usahakan untuk membaca Al-Quran, mempelajari isi dan kandungan Al-Quran, dan mengajarkannya, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir dari saya, ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan dan akan saya koreksi sebagai nilai proses belajar kalian. Semangat belajar, jangan putus asa karena setiap muslim itu wajib belajar sampai akhir hayat. Adapun pertanyaannya, yang pertama, jelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, sebutkan nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang ketiga, bagaimana cara kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mengimani kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Yang keempat, perilaku kita sebagai muslim terhadap Al-Quran itu apa saja. Yang kelima, perhatikan hadis berikut kemudian jelaskan maknanya.
Cukup sampai di sini video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.